Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini Ibu akan melanjutkan materi matematika yang sudah kita bahas minggu sebelumnya, yaitu tentang kekongruenan dan kesebangunan bagian kedua. Di sini kita akan membahas subbab kedua, yaitu kekongruenan dua segitiga. Tujuan pembelajarannya yang pertama adalah siswa dapat memahami konsep kekongruenan segitiga. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah siswa dapat memahami syarat kekongruenan segitiga. 4.2 Kekongruenan dua buah segitiga. Berdasarkan penjelasan pada subbab 4.1, dua bangun dikatakan kongruen jika panjang sisi-sisi yang bersesuaian adalah sama dan besar sudut-sudut yang bersesuaian adalah sama. Ternyata hal tersebut juga akan berlaku pada dua buah segitiga yang kongruen. Karena segitiga itu memiliki tiga sisi, maka di sini berlaku bahwa dua buah segitiga yang kongruen jika ketiga pasang sisi yang bersesuaian itu sama panjang dan ketiga pasang sudut yang bersesuaian adalah sama besar. Kita lihat di sini ya. Di sini ada dua buah segitiga ABC dan segitiga DEF. Kita ingin membuktikan apakah kedua segitiga ini kongruen. Sekarang kita lihat besar sudut yang bersesuaian ya. Di sini sudut A memiliki simbol yang sama dengan sudut D. Kita beri simbol yang sama. Karena dia memiliki simbol yang sama, maka kedua sudut ini besarnya sama. Jadi sudut A ini memiliki besar sudut yang sama dengan sudut D. Sekarang kita lihat lagi sudut yang kedua. Sudut B kita beri simbol yang sama dengan sudut E. Di sini sama-sama beta ya simbolnya di sini. Nah, karena dia memiliki simbol yang sama, maka besar sudut B ini besarnya sama dengan sudut E. Setelah itu kita lihat lagi, karena kedua sudutnya ini sudah sama besar, maka kita langsung lihat lagi sudut yang C. Pasti sudah. Sudut yang ketiga ini jelas dia besarnya sama kedua sudutnya, yaitu sudut C besarnya adalah sama dengan sudut F. Jadi terbukti syarat yang pertama bahwa dua segitiga ABC dan DEF ini memiliki tiga pasang sudut yang besarnya adalah sama. Sekarang kita buktikan lagi untuk syarat yang kedua tentang panjang sisi-sisi yang bersesuaian. Di sini kita mau tahu sisi mana sih bersesuaian dengan mana. Kita lihat di sini. Sudut A, di depan sudut A itu adalah ruas garis BC. Di depan sudut D itu adalah ruas garis EF. Maka ruas garis di depan sudut yang sama memiliki panjang yang sama. Artinya panjang BC itu adalah sama dengan EF. Dan di sini sudah diberi tanda sama. Artinya kedua ruas garis ini memiliki panjang yang sama. Kemudian ruas garis yang kedua, kita lihat di sini. AC, ruas garis AC berada di depan sudut B. Dan pasti dia bersesuaian juga dengan ruas garis DF. Karena ruas sudut B besarnya sama dengan sudut E. Maka ruas garis AC itu besarnya panjangnya sama dengan ruas garis DF. Kemudian selanjutnya lagi, panjang garis AB. Panjang garis AB itu di depan sudut C. Sudut C besarnya sama dengan sudut F. Maka ruas garis AB tentunya memiliki panjang yang sama dengan ruas garis DE. Dan di sini juga sudah diberi tanda sama panjang. Jadi bisa disimpulkan bahwa dua buah segitiga, yaitu segitiga ABC dan DEF atau segitiga apa saja nanti ketika dia memenuhi kedua syarat ini, syarat pertama dan syarat kedua,
Maka segitiga tersebut bisa kita simpulkan adalah dua segitiga yang kongruen. Dan notasinya atau lambangnya kita bisa tulis segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang kita lihat contoh soal. Contoh soal, di sini ada dua segitiga ABC dan segitiga DEF. Dua segitiga ABC ini diketahui panjang ruas garis AC-nya ini dipanjangnya adalah 7 cm. Kemudian untuk segitiga DEF diketahui ruas garis DF adalah panjangnya 12 cm. Dan besarnya sudut E di sini ketahuan adalah 80 derajat. Sekarang kita lihat pertanyaannya. Di sini segitiga ABC dan segitiga DEF adalah kongruen. Artinya pasangan sudut-sudutnya pasti memiliki 3 pasang sudut yang sama besar dan 3 pasang sisi yang sama panjang. Nah, sekarang pertanyaan yang pertama adalah tentukan panjang sisi AB dan sisi EF. Cari AB, oh AB ini. EF mana? EF ini. Ya, nanti akan kita cari ya. Sekarang lanjut. Pertanyaan kedua, jika besar sudut ACB, kita lihat mana ACB. ACB, oh berarti besar sudut ini udah diketahui, tapi dia dalam bentuk persamaan, yaitu 3X plus 5 derajat. Tentukanlah nilai X-nya. Nah, sekarang kita coba menyelesaikan soal tersebut. Cara menyelesaikannya, sekarang kita tahu bahwa antara segitiga ABC dan DEF itu adalah dua buah segitiga yang kongruen. Karena dia kongruen, maka sisi-sisi yang bersesuaian panjangnya sama. Nah, di sini kita disuruh mencari panjangnya AB. Kira-kira AB ini kalau kita membandingkan dengan segitiga di sampingnya, AB ini panjangnya sama dengan yang mana? Kita lihat. Sudut C ini kira-kira besarnya sama dengan yang mana? Ternyata sudut C ini besarnya sama dengan sudut E. Kok kita tahu? Kita lihat A berpasangan dengan F, B berpasangan dengan D. Oh, berarti C berpasangan dengan E. Berarti besar sudut C di sini besarnya sama dengan sudut E. Nah, kalau dia besarnya sama, maka ruas garis di hadapannya, yaitu ruas garis AB, itu panjangnya sama dengan ruas garis DF. Kita lihat, DF di sini udah ketahuan 12 cm. Maka kita bisa menjawab bahwa panjang ruas garis AB itu adalah 12 cm. Bisa dipahamin ya anak-anak ya? Insya Allah mudah kalau kalian memperhatikan sungguh-sungguh. Sekarang kita lanjut lagi. Ruas garis apa lagi yang ditanya? Oh, ternyata ruas garis EF atau sisi EF. Nah, dilihat di sini. Ruas garis EF atau sisi EF ini besarnya sama dengan yang mana? Lihat sudut D. Sudut D di sini sama dengan sudut B. Oh, di depan sudut B ternyata udah ketahuan di sini, yaitu 7 cm. Berarti panjang AC 7 cm itu sama dengan EF. Nah, udah ketemu juga. Berarti panjang garis atau ruas garis EF itu sama dengan AC, yaitu 7 cm. Anak-anak, insya Allah Ibu yakin kalau kamu mau sungguh-sungguh pasti bisa ini, memahami ini aja ya. Kita lanjutkan lagi untuk menjawab soal yang B. Nah, soal yang B diketahui sudut ACB itu berupa persamaan. Persamaannya kita tulis di sini. Udah diketahui di sini 3X plus 5. ACB itu besarnya sama dengan DEF. Nah, ACB. Besar sudut ACB besarnya sama dengan DEF. Nah, besar sudut ACB bentuknya masih dalam bentuk persamaan, yaitu 3X plus 5. Ini ya, kita tulis ya di sini. Sama dengan besar sudut DEF. DEF di sini ketahuan 80 derajat. Kita tulis 80 derajat. Setelah itu kita selesaikan persamaan berikut untuk mencari nilai X. Maka cara mengerjakannya, tulis kembali 3X-nya. Kemudian yang 5 derajat kita pindahkan ke sebelah kanan atau ruas kanan.
Maka 80 derajat dikurang 5 derajat. Setelah itu kita hitung 80 derajat dikurang 5 derajat. Kenapa kok 5 derajat ini nggak bisa dihitung dengan 3X? Karena dia beda suku. Dia sejenis dengan 80 derajat. Jadi 5X-nya kita pindahkan ke samping. Nah, 80 derajat dikurang 5 derajat, hasilnya 75 derajat. Maka 3X sama dengan 75 derajat, maka besar X adalah 25 derajat. Dari mana? Dari 75 dibagi 3. Maka hasilnya adalah 25 derajat. Itu nak ya. Sekarang kita lanjutkan. Syarat kekongruenan segitiga. Dua buah segitiga dikatakan kongruen, ada beberapa syarat. Jadi kita tidak harus menguji ke 6 faktor yang ada, ke 6 syarat tadi, bahwa ketiga sudut segitiga tersebut besarnya, ketiga sudut yang bersesuaian besarnya harus sama, ketiga sisi yang bersesuaian harus sama. Kita nggak selamanya seperti itu. Jadi kita bisa melihat kriteria sisi. Maksudnya seperti apa? Nah, kita lihat di sini saja. Contohnya di sini. Di sini ada 2 buah segitiga ABC dan DEF. Dari kedua segitiga ini hanya diketahui ruas-ruas garisnya, diketahui atau diberi lambang yang sama. Artinya itu panjangnya sama. Di sini ruas garis AB panjangnya sama dengan DE karena dia diberi lambang yang sama. Dan begitu juga ruas garis AC ini memiliki lambang yang sama dengan DF, dikasih tanda 1 garis. Ini artinya dia panjangnya sama. Kemudian ruas garis BC diberi tanda 2 garis. Ini artinya dia sama dengan DF. Nah, karena ada 3 pasang sisi yang bersesuaian memiliki panjang yang sama, maka bisa kita simpulkan bahwa ketiga sudut-sudut yang bersesuaian juga besarnya sama. Bisa kita pastikan seperti itu. Nah, jadi kita tidak perlu menguji lagi besar sudutnya. Jadi kita cukup melihat, oh ada 3 pasang sisi yang besarnya sama. Ada 3 pasang sisi yang besarnya sama. Ada 3 pasang sisi yang panjang sisinya ini sama. Ya udah, kita bisa menyimpulkan bahwa kedua segitiga ini adalah kongruen dan bisa dinotasikan dengan segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Itu adalah kriteria pertama. Jadi ada 3 pasang sisi panjangnya sama, udah nyata ini dia kongruen. Ini kriteria untuk syarat kekongruenan segitiga yang pertama. Kita lanjut, syarat kekongruenan segitiga yang kedua. Sisi sudut sisi. Kita lihat di sini. Di sini ada segitiga ABC dan segitiga DEF. Dia memiliki panjang AC diberi tanda sama dengan DEF. Di sini ada tanda sama. Nah, kalau dia ada tanda sama, artinya panjangnya sama. Kemudian sudut A besarnya sama dengan sudut D. Di sini besarnya sama. Kemudian ruas garis AB panjangnya sama dengan ruas garis DE. Berarti di sini ada 3 unsur yang ketahuan, yaitu panjang sisi ada 2 pasang, yaitu AC panjangnya sama DF, AB panjangnya sama dengan DE, kemudian sudut yang diapitnya di sini besarnya juga sama, ada 1 pasang aja, tapi sudah ada 3 unsur yang ketahuan di sini, maka kita pun bisa langsung menyimpulkan bahwa kedua segitiga ini kongruen, sudah memenuhi syarat kekongruenan. Karena dia sudah memenuhi syarat kekongruenan, maka kita bisa langsung simpulkan bahwa segitiga ABC di sini kongruen dengan segitiga DEF. Itu adalah syarat kekongruenan segitiga yang kedua. Artinya ketika kamu menemukan ada 2 buah segitiga udah memenuhi syarat ini, ada 3 unsur yang udah jelas terlihat, maka kamu langsung bisa menyimpulkan bahwa kedua segitiga ini adalah kongruen. Kita lanjutkan. Syarat kekongruenan segitiga yang ketiga. Ketika kita
melihat sebuah kenyataan bahwa ada dua buah segitiga, yaitu A, B, C, dan D, E, F. Di sini sudut A diberi tanda sama dengan sudut D, berarti besarnya sudut A itu sama dengan sudut D. Besarnya sudut B di sini bertanda sama dengan sudut E, berarti besarnya pasti sama. Nah, kemudian AB, di sini AB memiliki tanda yang sama dengan DE, berarti panjangnya juga sama. Nah, kalau melihat kasus seperti ini juga, ada dua buah segitiga, ada tiga unsur yang terlihat sama besarnya, sama panjangnya. Jadi, sudut A sama besar dengan sudut D, sudut B sama dengan sudut E. Kemudian sisi yang terbentuk dari kedua sudut ini yaitu ruas garis AB dan DE itu panjangnya sama, maka kriteria yang ketiga ini juga sudah bisa membuat kita menyimpulkan bahwa kedua segitiga ini juga kongruen. Karena dia kongruen, artinya pasti nanti sudut yang ini pasti sama. Kemudian sisi yang lainnya juga yang bersesuaian juga sama panjang, itu pasti. Nah, maka kedua segitiga ini adalah kongruen. Dan kita lambangkan dengan dua segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Kita lanjut. Syarat kekongruenan segitiga yang keempat. Di sini ada dua segitiga ABC lagi. Kemudian segitiga DEF. Sekarang yang diketahui berbeda. Di sini besar sudut C sama dengan F. Nah, kemudian besar sudut A sama dengan D. Ruas garis AB panjangnya sama dengan DE. Jadi urutannya adalah bisa dibalik sudut-sudut sisi atau sisi sudut-sudut boleh. Nah, ketika ada ketiga unsur udah ketahuan, ada tiga pasang unsur yang terlihat di situ dari kedua gambar tersebut, kalian pun bisa langsung menyimpulkan bahwa kedua segitiga ini adalah kongruen. Kita lanjutkan lagi syarat kekongruenan yang terakhir. Nah, jadi ini syarat yang kelima ini khusus berlaku hanya untuk segitiga siku-siku. Jadi untuk segitiga siku-siku, kita tahu bahwa dia dibilang siku-siku karena dia memiliki satu sudut yang besarnya adalah 90 derajat. Di sini dia siku-siku di B untuk segitiga ABC. Sedangkan untuk segitiga DEF dia siku-siku di E. Nah, kemudian panjang sisi AC, yaitu sisi terpanjangnya di depan sudut siku-siku, ini dia bertanda sama panjang dengan DF. Nah, jadi ada tanda panjang sisinya ini sama. Oh, panjang sisi di sini di depan sudut siku-siku ini sama. Kemudian kita menemukan lagi ada satu sisi AB, sisi miring, sisi siku-sikunya di sini AB terlihat memiliki diberi simbol atau lambang yang sama dengan DE. Artinya dia juga sama panjang. Nah, karena kita sudah punya tiga unsur di sini, tiga unsur yang menyatakan bahwa kedua segitiga ini sama, maka kita pun bisa langsung menyimpulkan bahwa kedua segitiga ini adalah kongruen. Tapi ini hanya khusus untuk segitiga siku-siku. Untuk segitiga yang lain tidak bisa ya. Kita khusus untuk segitiga siku-siku. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa difahami. Jika dalam penyampaian Ibu ada kekurangan, mohon diberi masukan. Kemudian jika apa yang Ibu sampaikan ini masih belum difahami, masih ada pertanyaan, silahkan ditanyakan, boleh di Classroom atau Japri Ibu atau mungkin melalui grup WhatsApp kita. Mungkin itu aja yang bisa Ibu sampaikan dan semoga pertemuan kali ini akan memberi berkah buat kita ya, kebaikan buat kita. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.